fenomena yang terjadi kolaborasi di sektor e-commerce antara GoTo dan juga TikTok Shop. Apakah memang ini menjadi kolaborasi yang cukup ciamik di akhir tahun 2023 ini atau justru sebetulnya makin membuat persaingan sektor e-commerce makin ketat di tanah air? Silakan Pak Soni. Pertama-tama, Bram, yang ingin kita sampaikan adalah tentu apapun yang sifatnya reinstatement atau membuka kembali transaksi dari e-commerce yang tadinya telah quote-unquote dimatikan, tentu kita sambut baik ya. Ini kan artinya kembali terjadi transaksi dan kembali terjadi bisnis as usual gitu. Cuman problemnya adalah seperti Bram sampaikan tadi, apakah kolaborasi ini tentu akan menjadikan sesuatu yang baru? Buat saya ini cenderung memindahkan transaksi saja ini Bram. Artinya ini transaksi dulu dengan gross merchandise value-nya TikTok yang sekian sekitar 4,4 miliar US dollar, sedangkan Tokopedia 18,4 miliar US dollar, maka itu akan dikombine. Itu prediksi dari saya. Tapi apapun itu, Bram, kami tentunya dari logistik sebagai unsur yang terkait langsung dengan e-commerce tentu menyambut baik. Akan tetapi kalau boleh saya menambahkan sedikit adalah mungkin agar tidak terjadi lagi di kemudian hari adalah upaya-upaya untuk menutup secara sepihak seperti ini gitu, Bram. Kenapa saya bilang begitu? Karena mau nggak mau detik ini adalah kami sudah terkena imbasnya begitu kan. Nah, sedangkan reason atau alasan di belakang penutupan ini kan tadinya UMKM. Nah, itu sampai detik ini belum ada pembuktian dari pemerintah berapa juta UMKM yang terdampak oleh TikTok dan berapa juga yang TikTok hasilkan dari dari transaksi membantu UMKM. Jadi maksud dari saya adalah Permendak 31 tahun 2023 sebagai dasar dari ditutupnya TikTok ini, jangan sampai nafasnya yang baik untuk melindungi UMKM ini ternyata ujungnya hanya untuk sekedar upaya proteksi gitu, Bram. Jangan sampai ini ternyata ujung dari semua ini adalah untuk mendorong TikTok untuk bergabung dari Tokopedia. Karena secara ekonomi tentu tidak ada penambahan, Bram. Karena secara ekonomi tidak ada penambahan, akan tetapi dalam waktu 3 bulan terakhir ini dampak sudah luas. PHK sudah terjadi, lalu kemudian kerugian negara sudah terjadi. Akan tetapi sekali lagi Bram, apapun yang bersifat reinstatement tentu kita sambut dengan bergembira ya, kita sambut sekali atas kembalinya TikTok Shop. Sebagai catatan ke pemerintah agar di kemudian hari tidak lagi terjadi penutupan sepihak karena prinsipnya e-commerce ini adalah sesuatu yang meleverage traditional trading dan juga ekonomi Indonesia. Dari kuartal 1, 2, 3 tahun ini pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,7%, hampir 20%-nya disumbang dari sektor logistik, yaitu dengan transaksi e-commerce begitu ya. Jadi itu sesuatu yang signifikan baik untuk negara maupun untuk masyarakat pada umumnya begitu. David, menurut Anda dan juga tanggapan dari Anda seperti apa? Yang mana terkait kolaborasi yang terjadi yang akan dipublikasikan dikatakan pada pekan depan. Silakan Pak David. Oke, terima kasih Bram. Pertama-tama mungkin saya menyambut baik ya dengan dibukanya kembali TikTok Shop. Kami sudah sangat menanti-nanti. Dari sudut pandang kami sebagai agensi di TikTok Shop yang sudah melayani TikTok Shop dari pertama kali mereka buka, kami memandang banyak sekali emerging brands. Jadi emerging brands alias UMKM ya. TikTok Shop ini justru memberikan cara baru di mana brand-brand baru itu dapat bersaing dengan brand-brand besar. Justru kami melihat pada saat Oktober 4 itu di mana TikTok Shop ditutup, kita melihat bahwa banyak sekali dampaknya terhadap UMKM Indonesia sebenarnya. Jadi kita melihat banyaknya penurunan sehingga mereka tidak lagi dapat bersaing dan memanfaatkan kekuatan TikTok di mana TikTok bisa menggapai banyak sekali traffic organik di mana mereka bisa bersaing secara konten, cara memasarkannya berbeda dengan e-commerce lain. Nah, kami mendengar berita bahwa TikTok Shop akan bergabung dengan Tokopedia. Kami menyambut sangat baik, di mana ini memberikan lagi peluang untuk UMKM bisa memanfaatkan TikTok Shop
dengan cara transaksinya melalui Tokopedia atau gimana mungkin belum didetailkan secara spesifik, tapi sudah dinanti-nantikan dengan banyak klien-klien kami. Nah, dampak kedua adalah selain daripada pedagang, juga untuk afiliator Mas Bram. Jadi afiliator itu TikTok bisa menciptakan lapangan kerja baru, tidak hanya dari sisi UMKM, melainkan juga dari sisi afiliator. Di mana afiliator yang tadinya mereka bisa mendapatkan penjualan puluhan, ratusan, bahkan miliaran rupiah per bulan, dan mereka mendapatkan komisi, ini berdampak mereka tidak bisa mendapatkan pendapatan lagi untuk mereka. Jadi kami menyambut sangat baik dibukanya kembali TikTok Shop. Oke, baik. Banyak masyarakat begitu ya yang bergantung juga pada TikTok Shop di beberapa waktu kemarin sebelum akhirnya ditiadakan oleh pemerintah. Sebetulnya untuk bicara terkait skema seperti apa yang Anda harapkan juga Pak David dari kolaborasi antar keduanya ini? Oke, kami berharap bahwa penjualannya juga tetap bisa terjadi tentunya. Kita melihat di TikTok Shop itu dari 2022 sampai 2023 rata-rata penjualan minimum dari kami adalah peningkatan 100% bulan per bulan gitu dibandingkan dengan 2022 average monthly revenue-nya ya. Kita melihat bahwa adanya kembali TikTok Shop dan Tokopedia ini bisa mendorong penjualan-penjualan dari teman-teman UMKM. Kita berharap kolaborasi ini secara transaksi tidak terlalu berbeda dengan TikTok Shop sebelumnya. Karena TikTok Shop dengan bergabungnya social commerce, mendapatkan traffic yang luar biasa dari cara marketing, kita berharap dengan bergabungnya dengan Tokopedia tidak terlalu berubah journey atau purchasing experience dari pembeli. Powernya TikTok adalah bisa mengkonversi traffic yang organik menjadi pembeli. Di situ kita melihat by data pada saat TikTok Shop ditutup, penjualan ini terjadi di e-commerce lain, tapi hanya sekitar 20-30% dari total penjualan TikTok tersebut. Di mana traffic organik ini ternyata compulsive buying-nya itu sangat powerful ya, di mana bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Jadi kami berharap dengan adanya skema baru ini tidak terlalu terjadi perubahan yang terlalu banyak dalam journey atau customer experience-nya.